idaman yang disebut-sebut Sabrina itu berarti rumah idaman. Itu project. Itu rumah dia sama bapaknya. Oh. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Saya udah pernah dikosetin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Ketika sahabat-sahabat dekat Hamish mulai ikut bersuara, warganet pun tidak tinggal diam. Ada bukti-bukti lain yang secara tak langsung menghubungkan kedekatan Hamish dan Sabrina. Seperti lokasi keberadaan Sabrina yang sama persis dengan Hamish. Juga unggahan Sabrina yang dianggap mirip dengan unggahan Hamish. Bahkan Sabrina disebut akrab di circle pertemanan Hamish dan teman-temannya. Semakin spekulasi tentang dugaan hubungan mereka kian kencang. Tapi semuanya dibantah Hamish dengan mengaku telah cukup lama mengenal Sabrina dan keluarganya. Bahkan mereka telah 20 tahun berteman baik. Itu teman saya udah 10 tahun. Dan itu keluarganya itu baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu dibikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Kami pertegas lagi bahwa sekali lagi tidak ada orang ketiga, dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka, jadi sahabat. Hamish memang berusaha untuk menangkis semua isu miring, sedangkan Raisa sebaliknya. Meski belum bersuara, setidaknya setiap pernyataan lamanya selalu dianggap relate dengan kenyataan yang terjadi. Bahkan salah satu pernyataan lama Raisa tentang sikapnya yang ogah membalas perselingkuhan dengan tangannya sendiri, seolah menggambarkan situasi Hamish saat ini yang diserang isu miring dari berbagai sisi. Yaya tuh best friend saya. Kita pisah baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia tuh setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Saat Hamish merasa baik-baik saja, Raisa justru perlihatkan kondisi yang sebaliknya. Tapi sayang, isi hati yang dipendam Raisa tak bisa ia utarakan langsung kepada Hamish. Melainkan ia tumpahkan ke setiap bait-bait lagu yang ia tulis sendiri berdasarkan suasana hati dan kondisi yang ia alami saat itu, tanpa dipoles apalagi mengada-ada. Dan dengan Hamish Daud yang merasa bahwa ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Bahkan Hamish menganggap hubungannya dengan Raisa serupa gambaran hitam dan putih. Sampai di situ, Hamish selalu menyoroti berbagai sikap Raisa. Mulai dari Raisa yang dianggap introvert, tak banyak bicara, hingga sulit untuk mengungkapkan perasaan. Ketika Hamish membuat pengakuan tentang rumah tangga mereka yang tak pernah diwarnai pertengkaran ataupun cekcok yang menyulut pada perpecahan hingga adu suara. Namun yang menjadi sorotan, Raisa justru menunjuk Hamish dengan ekspresi tersenyum. Tapi kalau si Yaya lagi marah, dia nggak kayak teriak atau emosi, dia cuma kayak kurangin kelihatan aja sih, kayak apa sih, like banyak tiba-tiba bisa kayak just more loving, dan jadi ya gitu aja sih, kayak kita di rumah ini nggak pernah teriak-teriakan atau kayak aggressive, or it's just like aku tahu kalau aku salah, aku tahu.